Selamat siang, Sotihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Guru Senusantara dan teman-teman kami sedharma. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nisa Priscilla sebagai pembawa acara pada hari ini. Kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Kami akan memperkenalkan teman-teman kami dan susunan acara pada hari ini. Sebagai pemimpin puja bakti adalah Justina dan Jenny. Pembacaan kitab suci Dhammapada adalah Rio Dwi Chandra dan Abi. Dhamma Desana akan disampaikan oleh Pak Haris SAG. Baiklah, pada kesempatan ini saya serahkan waktu puja bakti kepada pemimpin. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, marilah kita mengawali puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Mari semuanya bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhamma. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang nakmami. Sanggang nakmami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhakomayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagawa Sata. Ya Sacamayang Bhagavato Dhammang Rocema. Ime hisakare hitang Bhagawantang. Sasat Dhammang Sasawaka Sanggang. Abhipujayatma. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddha Sabhagavato Pupa Bhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang. Banamase Buddha saranang gacami. Dhammang saranang gacami. Sanggang saranang gacami.
Dutiyampi buddhang saratang gacchami. Dutiyampi dhammang saratang gacchami. Dutiyampi sanghang saratang gacchami. Tatiyampi buddhang saratang gacchami. Tatiyampi dhammang saratang gacchami. Tatiyampi sanghang saratang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada patang Banamase Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami. Suramerayama Japama Datana Weramani Sikapadang Samadiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada MC. Setelah membacakan parita suci, selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan kitab suci Dhammapada oleh Rio dan Ardi. Pembacaan kitab suci Dhammapada Yamaka Waga Sair 7 Subbanupasing Wiharantang Indriyesu Asang Hutang Bojanam hi jamatanum kusitang hinawirayang tangwe pasa atima watorukang waduh balang. Itu kan yang artinya seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, indranya tidak terkendali, makanya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya.
bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang laku. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan dhamma yang akan disampaikan oleh Pak Haris. Kepada Pak Haris, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah sebelum kita membahas dhamma, kita merangkapkan kedua tangan, bersikap anjali. Kita mengagungkan guru junjungan kita Sama Sambuddha. Ikuti apa yang saya sampaikan dalam batin masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalina Dhamma Sakacang Eta Manggalang Mutamang. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai itulah berkah utama. Selamat siang, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik, terima kasih kepada semua pengurus Pergabi ya, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kami dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang untuk turut serta ya dalam kegiatan kerohanian atau sering disebut sebagai Roda Nusantara. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022, semoga ini menjadi suatu awal yang baik ya. Nah, kami juga akan menyapa kepada semua Bapak Ibu Guru di Nusantara dimanapun berada. Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Haris dari SMK Negeri Tanjung Pinang. Mohon izin untuk turut serta dalam kegiatan ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kepada seluruh siswa-siswi ya dari SD, SMP, SMA, SMK di Nusantara dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita semua bertemu di satu ruang ya, di Zoom meeting. Ini merupakan suatu yang luar biasa sehingga satu Indonesia yang hadir di kesempatan siang hari ini bisa turut serta dalam kegiatan kerohanian. Kami juga mengucapkan terima kasih berkat Pergabi ya, yang mana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik walaupun tentunya masih ada kekurangan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengambil tema tentang kisah Mahakala Thera ya, yang mana Mahakala Thera ini ya itu menjelaskan tentang latar belakang dari Dhammapada ayat 7 atau syair ke-7 ya. Jadi tadi dari Saudara Rio dan Ardi telah membacakan Dhammapada syair yang ke-7. Bagaimanakah ya latar belakang dari kisah Dhammapada dan munculnya Dhammapada, dibabarkannya Dhammapada pada kesempatan saat itu oleh Guru Agung kita Buddha. Jadi mari kita bahas bersama-sama dalam kesempatan siang hari ini. Jadi pada suatu ketika ya, ketika Sang Buddha ini berada di dekat kota Setyabha ya, di situ ya Sang Buddha bersama para siswanya hadir
Kemudian pada kesempatan itu ada saudagar ya, bersaudara yang sedang berdagang namun kaya raya. Pada kesempatan itu berkesempatan mendengarkan khotbah Dhamma karena Sang Buddha hadir dan Sang Buddha memberikan Dhamma di sana pada saat itu. Nah, karena keyakinan muncul setelah mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha, Mahakala dan saudaranya ini, Culakala, itu berkeinginan untuk menjadi seorang biku atau hidup selibat menjadi petapa, menjadi siswa Sang Buddha. Mahakala pada saat itu berniat untuk menjadi biku. Namun, saudaranya Culakala ini juga berniat menjadi biku, tapi Culakala ini juga berniat suatu ketika bisa keluar dari kebikuannya, bisa meninggalkan kebikuannya menjadi umat awam lagi. Nah, singkat cerita, pada kesempatan itu mereka berdua, Mahakala dan Culakala yang dulunya atau yang pada saat itu seorang saudagar, melepaskan kehidupan rumah tangganya, kemudian menjadilah seorang biku. Nah, singkat cerita, dari kehidupan pertapaan dari Mahakala dan Culakala ini ternyata jauh berbeda. Mahakala itu selalu rajin, tekun menjalankan kehidupan kebikuannya, bahkan sangat-sangat keras, sangat-sangat sangat-sangat luar biasa, sehingga mempraktekkan dutangga, yaitu praktek kebikuan yang sangat keras, tinggal di salah satu kuburan, merenungkan tentang ketidakkekalan pada tubuh ini, ya, pada jasmani ini, sehingga pada saat itu karena keyakinannya yang kuat dan prakteknya yang kuat juga, sehingga mampu menembus, sehingga mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dan para siswa-siswi semuanya, bahwa kita tahu tingkat kesucian dalam agama Buddha ada 4, Sutapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, Mahakala ini mencapai tingkat kesucian Arahat berkat kerja kerasnya, yaitu menaklukkan diri sendiri dengan menjalankan Dhamma dari Sang Buddha secara baik. Nah, berbeda juga dengan Culakala yang pada saat itu juga belum mampu menembus, masih menjadi seorang biku biasa. Nah, singkat cerita, ya, Sang Buddha beserta para siswanya, termasuk biku Mahakala dan Culakala tersebut, berada di hutan Simsapa sekitar Stapa. Nah, pada saat itu, ya, mantan istri dari Culakala ini itu mengundang makan atau dana makan, ya. Nah, pada saat itu Sang Buddha menyetujui, kemudian para siswa, ya, dan Mahakala Culakala juga akan hadir. Nah, karena di dalam rumah mantan istrinya ini perlu disiapkan hal-hal sesuatu, ya, untuk menyambut kehadiran sama Sang Buddha dan para siswanya, maka biku Culakala ini pulang terlebih dahulu, ya. Jadi mendahului, mohon izin kepada Sang Buddha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ternyata pada kesempatan itu, ya, karena biku Culakala ini masih manusia biasa, juga masih tergoda oleh nafsu, ya, sehingga beliau ini meninggalkan kehidupan duniawi. Namun, ya, biku Mahakala tetap menjadi biku, ya. Nah, pada saat itu setelah dana selesai, kemudian Sang Buddha dengan para bikunya, ya, para siswanya dan Bante Mahakala itu meninggalkan rumah dari
Biku Culakala yang sekarang sudah menjadi perumah tangga lagi, kembali lagi menjadi umat awam. Nah, pada suatu ketika, ya, lain hari setelah Sang Buddha ini juga berada di Setaba, ya, karena kejadian ini maka mantan istri dari Mahakala ini juga berniat untuk mengundang Sang Buddha dan Mahakala atau Biku Mahakala, yang tujuan niatnya semoga saja Biku Mahakala mau meninggalkan hidup duniawi, mau meninggalkan hidup pertapaan menjadi perumah tangga maksud saya. Nah, setelah itu Sang Buddha menyetujui bahwa mantan istri dari Biku Mahakala ini mengundang untuk berdana makan, sehingga hadirlah Sang Buddha bersama siswanya di lain hari memenuhi undangan mantan istri dari Biku Mahakala. Dengan Biku Mahakala datang ke rumahnya. Nah, setelah singkat cerita, ya, setelah selesai berdana makan, ya, maka para mantan istri dari Biku Mahakala ini kemudian memohon kepada Sang Buddha agar Biku Mahakala itu bisa tinggal sejenak bersama para mantan istrinya, yang dengan tujuan biar bisa meninggalkan kehidupan pertapaan menjadi rumah tangga. Nah, untuk melakukan anumodana atau patidana setelah melakukan jasa berupa dana makan kepada Sang Buddha dan para siswanya. Nah, benar pada kesempatan saat itu setelah Sang Buddha meninggalkan rumah istri Mahakala, ya, mantan istri Mahakala maksud saya, kemudian para biku siswa Sang Buddha juga merasa khawatir. Sang Buddha, mengapa kita tinggalkan Biku Mahakala di rumah mantan istrinya? Nah, namun Sang Buddha pada saat itu, wahai para biku, berbeda antara Biku Culakala dan Mahakala. Ya. Biku Mahakala adalah sangat mantap, kokoh, kuat dalam keyakinan, sehingga memiliki keyakinan yang kuat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, seperti sekuat batu karang yang tak mudah digoyahkan oleh angin. Namun berbeda juga dengan Biku Culakala yang mana ia sendiri masih menuruti kesenangan nafsu indrianya, malas, lemah, bahkan bisa diibaratkan seperti pohon yang lapuk. Artinya apa? Bahwa kedua orang tersebut atau kedua Biku Mahakala dan Biku Culakala berbeda. Kenapa? Karena pada saat itu Biku Mahakala sudah mencapai tingkat kesucian arahat, yang mana tingkat kesucian arahat tidak mungkin tergoda lagi oleh nafsu kesenangan indria. Nah, benar juga pada saat itu para mantan istrinya itu membujuk agar Biku Mahakala itu bisa kembali lagi menjadi perumah tangga, umat awam. Namun mengetahui niat yang demikian, ya, Biku Mahakala ini kemudian dengan kekuatan kesaktiannya, ia kemudian terbang meninggalkan mantan istrinya melalui atap rumah dari mantan istri Biku Mahakala. Jadi pada saat itu, ya, kemudian setelah terbang secepat kilat, langsung bersujud di hadapan Sang Buddha, yang pada saat itu Sang Buddha pas selesai membabarkan syair Dhammapada, syair 7 dan 8. Yang mana syair 7 adalah seseorang yang hidupnya ditujukan untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makan tidak terbatas, malas, tidak bersemangat, maka nafsu jahat akan menguasai dirinya.
seperti angin menumbangkan pohon yang rapuh. Namun seseorang yang hidupnya di tempat yang sederhana, mengendalikan indrianya, makan secukupnya, penuh dengan keyakinan, bersemangat, maka nafsu jahat tidak akan menguasai dirinya, seperti angin yang tidak dapat merobohkan gunung karang. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama dan para siswa-siswi semuanya, pada kesempatan selesainya Sang Buddha membabarkan Dhamma itu, para biku semuanya mencapai tingkat kesucian Sotapati atau menjadi seorang Sotapana. Nah, jadi dari kisah Dhammapada sair ke-7 dan 8 ya, sebenarnya ini sair ke-7 dan 8, namun pada kesempatan saat ini kita bahas sair yang ke-7. Pada prinsip intinya, jika kita ya mampu mengendalikan nafsu indria, tentu saja kita akan berbahagia. Berbahagia tentu saja dalam dunia ini dan dunia berikutnya, yang mana bahagia yang sejati yaitu tidak akan terlahirkan kembali seperti Biku Mahakala yang mampu menembus mencapai tingkat kesucian arahat. Mudah-mudahan penjelasan ataupun latar belakang dari kisah sair Dhammapada ke-7 ini bisa memberi manfaat, pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana munculnya atau bagaimana Sang Buddha membabarkan sair yang ke-7 ini. Itu yang bisa saya sampaikan ataupun kita bahas pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari semuanya kita bersikap anjali. Mari kita melakukan pelimpahan jasa, ikuti apa yang saya ucapkan dalam batin masing-masing. Semoga jasa kebajikan yang kita lakukan di hari ini dengan mengikuti kegiatan kerohanian Roda Nusantara ini dapat diketahui oleh leluhur-leluhur kita yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Apabila mereka tidak mengetahui, semoga para leluhur mengetahui dan turut berbahagia. Para dewa memberitakannya. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Selanjutnya, penutup puja bakti pada hari ini saya serahkan waktunya kepada pemimpin. Dana Paramita dulu ya. Terima kasih Paramita dari anak-anak dan Bapak Ibu semua, karena akan digunakan kegiatan kita termasuk pembelian paket Zoom untuk Roda Nusantara dan juga nanti kegiatan lainnya. Selanjutnya, penutup puja bakti pada hari ini saya serahkan waktunya kepada pemimpin.
Marilah kita mengakhiri puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Puja bakti selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kegiatan puja bakti pada siang hari ini. Kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Sampai jumpa di episode selanjutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bye-bye. Dadah. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semua Terima ya. kasih semuanya. Terima kasih Pak Hari sama Sama-sama anak-anak. Bu. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat Haris, siang. terima kasih. Namo Buddhaya. Sama. Selamat siang. Namo Buddhaya. Terima kasih juga Bu Kuntari yang selalu setia mensupport kegiatan ini. Terima kasih Pak Purtomo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silahkan yang mau live ya. Ya. Kita udah selesai. Selamat Daftar siang, registrasi. Namo Buddhaya, Bapak Ibu. Saya live ya. Terima kasih. Budaya. Namo Buddhaya.